Allah ya wasi al-karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qadimil awal, al-akhiril baqi bila tahawul. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gurfan minal bahri aw rasyan minad diyam. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Wa ba'du fa'lam annahu wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita ngaji lagi kajian tauhid. Tauhid, ilmu tauhid. Tauhid dari bahasa Arab dari kata ahad. Ahad itu artinya satu, ahad itu artinya esa, ahad itu artinya tunggal. Tauhid berarti mengesakan Allah, menunggalkan Allah, hanya meyakini bahwa yang layak untuk menjadi Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Semua nabi, semua rasul itu mempunyai misi yang sama, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, misinya satu, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah, supaya makhluk-makhluknya Allah mengenal bahwa yang layak untuk disembah, yang layak untuk dipuji, yang layak untuk diimani, yang layak untuk dipatuhi, yang layak untuk dimuliakan, yaitu hanya Tuhan satu, yaitu Allah. Kata Allah itu sendiri, lafadz Allah itu sendiri dari bahasa Arab, asalnya dari kata ilahun. Allah itu, kata Allah, lafadz Allah itu berasal dari kata ilahun, yang artinya Tuhan. Jadi sebelum ada istilah Tuhan itu sendiri, sebelum manusia mengenal nama istilah Tuhan, atau nama bahasa Arabnya ilahun, Tuhan itu sendiri, Allah memperkenalkan namanya dengan nama satu nama, yaitu Allah. Dan pertama kali nama Allah diperkenalkan yaitu oleh kepada Nabi Adam alaihi salam. Tatkala Nabi Adam ini pertama kali diciptakan, kemudian Allah memperkenalkan, akulah Tuhan, akulah Allah yang layak untuk disembah. Dan semuanya nanti pun harus mengenal aku, Allah, sebagai zat sembahan, zat yang wajib untuk disembah, zat yang wajib untuk dipatuhi, zat yang wajib untuk ditaati. Ini tauhid. Ini yang namanya tauhid. Nah, karena Allah ini adalah nama, Allah itu adalah nama, kemudian Allah juga mempunyai sifat. Di dalam ilmu tauhid, sifat wajib Allah itu ada 20. Kita ini hanya mengulang dan mengulas pelajaran-pelajaran tauhid atau akidah akhlak atau kajian-kajian yang dulu pernah sampeyan dengar di madrasah, di dinia, atau di mana saja tentang sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah menurut ahli sunnah wal jamaah itu ada
20 sifat wajib. Kemudian ada 20 sifat mustahil. Kemudian ada satu sifatnya Allah yang berupa jaiz. 20 sifat wajibnya Allah yang pertama yang sering kita hafal dan sampai saat ini kita tahu berbunyi sifatnya Allah yang berbunyi Allahu wujud. Allah wujud. Allah itu zat. Wujud. Wujudnya Allah itu mukhalafatulil hawadisi. Wujudnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Kita sebagai makhluk punya wujud, punya jasad fisik, pun juga punya roh. Di jasad fisik kita punya ada yang namanya daging, tulang, kemudian usus, dan macam-macam komponennya. Ini adalah wujud manusia wujud makhluk, tapi wujudnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk berarti Allah tidak punya wujud fisik, Allah tidak punya roh, pokoknya semuanya yang ada pada makhluk itu tidak ada pada Allah. Karena Allah itu wujud, tapi wujudnya mukhalafatulil hawadisi. Wujudnya Allah itu beda dengan makhluk. Ini wujud. Terus apa bukti bahwa Allah itu wujud? Bukti bahwa Allah itu wujud jelas sekali adanya alam semesta, adanya makhluk. Semua yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Saya ulangi, Allah itu zat kholik. Kholik itu artinya zat yang menciptakan. Zat yang menciptakan punya kekuasaan untuk menciptakan. Dan penciptaannya Allah yaitu makhluk. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan. Yang menciptakan adalah Allah, Sang Kholik. Kita makhluk ciptaannya Allah. Nah, bukti wujudnya Allah itu adalah adanya makhluk. Bukti wujudnya Allah itu adanya makhluk. Adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi, adanya tata surya, adanya planet-planet, adanya semuanya makhluk-makhluk ini ciptaannya Allah itu menunjukkan bukti adanya Allah. Maka mustahil matahari yang sekarang wujud, bulan yang sekarang wujud, tahu-tahu ada tanpa adanya pencipta. Itu mustahil. Segala sesuatu yang ada, itu pasti ada yang mengadakan. Segala sesuatu yang saat ini ada, itu pasti ada yang mengadakan. Segala sesuatu yang ada saat ini, pasti ada yang mewujudkan. Dan yang mewujudkan itu adalah Allah. Dan yang mewujudkan itu adalah Allah. Nah, ini bukti bahwa Allah itu wujud. Buktinya apa? Alam semesta itu ada. Karena alam semesta itu ada, ini menjadi bagian bukti bahwa Allah itu wujud. Nah, bukti bahwa Allah itu wujud. Nanti, qadarullah, insya Allah, kita akan melihat zatnya Allah secara langsung. Zatnya Allah, wujudnya Allah secara langsung itu hanya nanti kelak di surga. Selama di dunia kita belum bisa melihat zatnya Allah. Karena sekali lagi dunia dan alam semesta ini adalah tempat yang sangat rapuh, tempat yang sangat hina, tempat yang sangat penuh dengan kemungkaran, tempat yang penuh dengan ujian, penuh dengan kemaksiatan, dan yang semuanya itu tidak mampu menampung, tidak mampu menampakkan wujud zatnya Allah. Maka besok kalau kita masuk surga, insya Allah kita akan masuk surga. Allahumma amin. Di sanalah kita akan bisa melihat zatnya Allah. Zatnya Allah. Yang saat ini kita mengimani wujudnya Allah ada. Kita iman saja. Kita hanya percaya saja bahwa Allah itu ada. Tidak perlu membayangkan bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Kita tidak boleh membayangkan
wujudnya Allah secara zat. Kalau sudah wujud, ya selesai. Di situ saja. Kita hanya disuruh meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Allah itu wujud. Buktinya apa? Ya alam semesta ini adalah bukti Allah itu wujud. Kita tidak boleh meneliti secara detail bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Kita harus menghindari bayangan-bayangan seperti itu. Jika sudah ada bayangan-bayangan wujudnya Allah seperti A, B, C, D, E, langsung diputuskan, langsung dihilangkan dengan memperbanyak baca istighfar. Karena itu adalah was-was setan untuk melemahkan iman seseorang bahwa supaya Allah itu mewujud dalam halusinasi. Itu tidak boleh. Maka cukup kita mengimani Allah itu wujud. Buktinya apa? Alam semesta itu ada. Alam semesta itu ada. Nah, episode berikutnya, ketika Allah itu wujud dan buktinya alam semesta, kenapa Allah itu kemudian menciptakan Adam? Nah, ini hikmah Adam diciptakan, kemudian hikmah Nabi Adam dipindahkan ke surga, dari surga menuju ke bumi. Itu hikmahnya, salah satunya dari beberapa literasi yang saya baca, setelah ratusan bahkan ribuan tahun Nabi Adam itu tinggal di surga tanpa ditemani makhluk kecuali malaikat. Akhirnya Nabi Adam itu merasa kurang lengkap kehidupannya. Qadarullah, kemudian Allah menciptakan makhluk berikutnya yaitu Hawa. Statusnya yaitu perempuan. Ketika Hawa diciptakan, kemudian dinikahkan kepada Nabi Adam. Jadi di surga ada proses nikah, ijab kabul. Ya, ijab kabul. Kemudian yang menjadi saksi, yang menjadi mudinnya kalau bahasa sekarang, yang menjadi penghulunya yaitu malaikat Jibril. Nah, Hawa sebelum nikah belum boleh dipegang, belum boleh disentuh oleh Adam karena belum sah sebagai istrinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, Jibril silakan Adam dan Hawa dinikahkan dengan mas kawin membaca sholawat Nabi yang nantinya bacaan sholawat Nabi itu dilafadzkan dari Jibril. Jibril kemudian disuruh mengikuti, kemudian Adam suruh mengikuti sholawat yang dibaca Jibril tadi. Nah, sholawat itu kemudian menjadi mahar mas kawin Adam menikahi Hawa. Jadi maharnya yaitu sholawat Nabi. Sholawat Nabi yang dibacakan Jibril kemudian diikuti oleh Adam. Ketika sholawat Nabi itu dibacakan, maka statusnya Hawa sudah sah menjadi istrinya Adam di surga dan selama-lamanya. Nah, sholawat Nabi yang dibaca Jibril untuk menikahkan Adam, itu yang sering kita baca yaitu sholawat Jibril. Jadi sholawat Jibril yang berbunyi Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu. Jangan Shallallah ya, tapi Shallallah. Jadi Shallallah. Digabung menjadi Shallallah. Bukan Shallallah. Bukan Shallallah. Tapi Shallallah. Shallallah digabung Shallallahu ala Muhammad. Itu sholawat Jibril. Jadi sejarah kenapa ada istilah nama sholawat Jibril, karena Jibril pertama kali melafadzkan itu untuk mengakadkan Adam dan Hawa di surga. Jadi ketika akad itu, Nabi Adam sudah mengenal nama Muhammad. Jadi Nabi Adam sudah mengenal nama Muhammad. Padahal Muhammad secara fisik belum lahir. Nama Muhammad secara fisik belum lahir, tapi penamaannya sudah dilafadzkan melalui Jibril untuk dibacakan ketika ijab kabulnya Adam dan Hawa di surga. Shallallahu ala Muhammad. Nah, ini sejarah tentang tauhidnya Nabi Adam, tauhidnya Hawa, tauhidnya Jibril melalui Shallallahu ala Muhammad.
melalui sholawat Jibril yang dibacakan Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam. Selang beberapa waktu kemudian, Adam kemudian mengalami masalah, mengalami problematika selama di surga, yaitu digoda, diuji oleh iblis. Jadi Adam dan Hawa keluar dari surga itu bukan semata-mata sebuah kesalahan, bukan semata-mata kesalahan, bukan. Tapi karena adanya tipuan. Tipuannya seperti apa? Jadi iblis ketika sudah diusir dari surga, jadi iblis itu dulu juga penghuni surga yang bernama Azazil. Jadi iblis itu nama aslinya dulu penghuni surga bernama Azazil. Azazil ini adalah panglima besarnya para malaikat. Sudah lebih dulu tinggal di surga. Nah, kemudian singkat cerita waktu penciptaan tidak mau taat, tidak mau hormat kepada Adam, kemudian Azazil ini diusir dari surga, kemudian menjadi statusnya laknatullah alaih. Makhluk yang dilaknat oleh Allah. Kemudian disebut menjadi iblis. Nah, iblis kemudian menggoda, masuk ke surga, kemudian menggoda Adam dan Hawa. Penggodaannya apa? Tipuannya seperti apa? Tipuannya, wahai Adam, telah dihalalkan bagimu memakan buah khuldi. Kemudian ditutup demi Allah. Demi Allah, Allah sudah menghalalkan bagimu, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, kamu sudah diperbolehkan memakan buah khuldi. Nah, mendengar perkataan iblis seperti itu, oh, Allah sudah memperbolehkan, bahkan menggunakan sumpah demi Allah. Nah, karena ada Allah di situ, Allah diikut sertakan menjadi sumpahnya iblis, akhirnya Adam dan Hawa ini memakan buah khuldi itu. Nah, ketika singkat cerita pun ke bumi, Adam dan Hawa ini takjub. Takjub itu maksudnya kok bisa ya ada makhluk berbohong menggunakan nama Allah. Kok ada ya makhluk bersumpah menggunakan nama Allah, ternyata itu untuk kebohongan. Nah, ternyata Nabi Adam itu keluar bukan semata-mata kesalahan, tapi karena husnudzonnya kepada iblis tadi, bahwa tidak mungkin nama Allah itu dipakai untuk menipu. Ternyata karena husnudzonnya Nabi Adam itu, husnudzonnya ternyata salah. Itu memang betul-betul ingin menjerumuskan Adam untuk keluar dari surga tadi itu. Jadi ini sejarah kenapa Adam dikeluarkan, karena ketipu iblis menggunakan sumpah billahi atau wallahi. Padahal nggak mungkin seharusnya kalau ada makhluk bersumpah menggunakan nama Allah, Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segala-galanya, dipakai untuk bersumpah, tapi ternyata tujuannya untuk kebohongan. Kelihatannya nggak mungkin. Ternyata Adam tertipu dengan sumpah menggunakan nama Allah. Nah, ini logikanya seperti ini. Contoh, ada teman atau saudara sampean atau diketahui, Dik, kamu disuruh mandi sama ayah. Menyebut nama ayah atau menyebut nama ibu itu untuk urusan kebohongan. Adiknya akhirnya ya percaya saja yang bersumpah itu tadi, atau untuk menyuruh atas nama ibu atau nama ayah. Nah, ternyata adiknya itu tadi tertipu. Nah, tertipunya menggunakan orang yang dihormati saja bisa untuk menipu. Nah, ini Nabi Adam juga sama. Ini ada zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Namanya dipakai untuk menipu. Nah, ini
Nabi Adam itu menjadi takjub. Kok bisa ya ada makhluk seburuk itu, sebejat itu menggunakan nama Allah tapi untuk menipu. Nah, hikmahnya apa? Hikmah Adam diturunkan. Ini sudah skenario dari Allah. Ini sudah memang sudah disetting seperti itu oleh Allah. Ya, sudah disetting seperti itu oleh Allah. Gunanya apa? Hikmahnya apa? Allah menurunkan Adam ke bumi, Hawa ke bumi supaya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha wujud, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha segala-galanya kelak akan lebih banyak dikenali oleh makhluk-makhluknya. Bayangkan kalau Adam dan Hawa tinggal di bumi, tinggal di surga, surga itu tidak ada perkembangan apa-apa. Tidak bisa berkembang, tidak bisa melahirkan, sudah tidak ada perkembangan apa-apa. Maka Allah itu sedikit sekali yang akan mengenalinya. Maka Allah itu sedikit sekali yang akan menyembahnya. Nah, ketika Adam dan Hawa diturunkan di bumi, kemudian berkembang, manusianya berkembang menjadi banyak, manusianya berkembang menjadi sangat dirinya Allah ingin dikenal, bukan berarti Allah ingin, tapi supaya ini bagian dari kekuasaannya Allah. Ini bagi Allah tidak butuh disembah, tidak butuh dimuliakan, tapi Allah ingin makhluk-makhluknya itu mengenali bahwa ada Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak untuk dipuja, dipuji, yaitu Allah. Semakin banyak makhluk yang mengenalinya, berarti semakin banyak kemanfaatannya. Ini hikmah kenapa Adam diturunkan. Dan semua nabi kemudian turun ke bumi, dan semua nabi yang diturunkan di bumi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang berjumlah nabinya kemarin saya terangkan 124.000 nabi, itu semuanya mengajarkan agama tauhid. Agama tauhid. Kalau kita menjadi umat Muhammad menjadi agama Islam. Dan semua agama tauhid itu statusnya agama Islam atau agama Hanafiyah atau agama tauhid atau Hanifiyah atau nama-nama yang mirip-mirip dengan itu. Intinya sama, mengesahkan Allah, menghindari makhluk-makhluknya untuk mensekutukan Allah. Ini wujudnya Allah. Nah, pada wujud daripada Allah terwujud dari perilaku makhluknya, perilaku dari hamba-hambanya, hamba-hambanya yang beriman, yang meyakini bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, maka hamba-hambanya itu akan lebih waspada, akan lebih takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu artinya mendekat kepada Allah. Berbeda ketika kita menggunakan nama takut kepada ular, berarti kita menjauhi ular. Takut kepada singa, berarti kita menjauhi singa. Takut kepada hewan yang lihat, menghindar. Orang yang meyakini bahwa Allah itu wujud, berarti takutnya akan bertambah. Takut kepada Allahnya semakin bertambah. Berarti orang ini akan lebih dekat kepada Allah, akan lebih mengenal Allah, akan lebih sholat. Ada. Karena di mana-mana Allah itu membersamai kita semua. Wujudnya ada di mana-mana dan kita sebagai muslim muslimat tetap harus takut kepada Allah. Ada gadget, ada fasilitas internet, ada teknologi Android. Ketika iman kita meyakini Allah itu wujud, maka Android kita diupayakan untuk menjauhi perilaku-perilaku yang menambah dosis Allah sami, Allah basir, Allah melihat, Allah dengar.
Apa yang kita lakukan, Allah tahu. Karena Allah wujud. Jadi ketika kita membuka YouTube, usahakan YouTube yang kita buka ini adalah YouTube yang bisa mendatangkan pahala. Kalau kita membuka Google, usahakan Google yang kita buka adalah Google yang mendatangkan pahala. Kalau kita membuka aplikasi Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, usahakan seluruh aplikasi itu adalah guna untuk menambah pahala. Karena Allah itu wujud, Allah itu ada, dan kita selalu oleh dosa yang kita bisa ngeklik satu kata buruk, muncul keburukan. Kita bisa ngeklik satu kata kotor, muncul kekotoran. Kita bisa ngeklik satu kata jelek, muncul kejelekan. Karena ini fasilitas yang sangat mudah, maka kita berusaha memudahkan untuk menambah jumlah pahala kita. Kliklah, tulislah, browsinglah hal-hal yang bisa mendatangkan tambahnya pahala. Jangan sampai teknologi ini akan mendatangkan banyaknya dosa yang terinstal di mata kita, dosa yang terinstal di lisan kita, dosa di kulit kita, terinstal di lisan kita, dosa yang terinstal di hati, mata, otak, dan lain sebagainya. Ini wajib kita hindari. Sebagai muslim, sebagai muslimah yang baik, kita berupaya Allah ada, Allah wujud, bentuk wujudnya kita harus takut kepada Allah. Rasa takutnya diwujudkan dengan cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah sifat wujud. Nah, silakan nanti dirangkai sendiri, dirangkum sendiri dari apa yang saya sampaikan. Intinya seperti itu. Bukti-bukti kekuatan keimanan orang-orang tempo dulu tentang bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu wujud. Cerita kisah dari Tolhah bin Ubaidillah. Kalau dalam kitab itu namanya Tolhah bin Ubaidullah. Bukan Ubaidillah, tapi Ubaidullah. Sama orangnya, cuma beda penulisannya. Satu-satunya sahabat yang mampu menghalau, menjaga Rasulullah dari serangan kafir Quraisy pada saat perang Uhud. Satu kelompok sahabat-sahabat berjumlah kurang lebih 15. Semuanya tumbang, semuanya meninggal dalam posisi menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sahabat yang masih bisa bertahan. Itu yang kuatnya imannya 30 sabetan pedang dan beberapa titik panah yang sudah mengenai tubuhnya. Beliau itu masih mampu bertahan dan mampu mengangkat jasad fisiknya Rasulullah yang saat itu sudah pingsan. Mungkin perang Uhud yang hampir menang, tahu-tahu kalah, yang sering kita dengar, itu adalah pukulan terhebat zaman itu oleh sahabat-sahabat. Hampir saja Rasulullah itu terbunuh, bahkan pingsan. Pingsan, betul-betul pingsan waktu itu. Karena Rasulullah juga ikut berperang. Kena pukulan berkali-kali. Tubuhnya pun juga kena pedang beberapa sabetan. Bahkan gigi gerahamnya Rasulullah itu ada yang patah atau ada yang tangkal. Ada 2 atau 3 giginya Rasulullah yang tangkal itu. Yang katanya gigi itu sekarang daerah religi kawinnya yaitu mas kawin seperangkat apa plus ziarah Turki melihat peninggalan Rasulullah. Nunggu halalnya. Ingat nunggu halalnya. Selama masih haram jangan dihalalkan. Kita harus punya prinsip seperti itu.
selama masih haram jangan dihalalkan. Nanti ada masa halal itu lebih indah, lebih nyaman, lebih bahagia. Itu Tolhah bin Ubaidullah. Itu wujud imannya sekuat itu. Allah ada, Allah wujud. Bukti wujudnya diwujudkan dengan cintanya kepada Rasulullah. Diangkat jasadnya Rasulullah, kemudian dipinggirkan di bawah Gunung Uhud, kemudian diangkat lagi di atas bebatuan supaya terhindar dari anak panah dari amukan kafir Quraisy. Bahkan kakinya Tolhah hampir saja patah karena juga menghambat dari serangan-serangan kafir Quraisy. Kalau kita melihat sejarah-sejarah sahabat seheroik itu, kita saat ini sangat malu sekali. Kita tidak bisa seheroik sahabat-sahabat itu. Tapi paling tidak kita bisa meniru sedikit berapa persen dari keheroikannya para sahabat-sahabat itu. Apa? Ya kita semaksimal mungkin tantangan itu semua. Dan itu kita harus kita dan Allah Subhanahu dan Muhid baca istighfar 17 kali, sholawat 17 kali, kemudian doa sesuai hajatnya masing-masing. Silakan. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan menjadi amal kebaikan, dan kebaikan ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan menjadi amal soleh, ikhtiar, berjihad, hawa nafsunya sendiri-sendiri guna untuk memperbaiki keburukan-keburukan kita, guna untuk menginstal kebaikan-kebaikan di tubuh kita supaya Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, Allah akan mendatangkan kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan segala sesuatu yang rumit-rumit akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan untuk on kamera. Karena akan diambil screenshot. Silahkan yang belum. Ambil satu. Ini slide pertama. 1, 2, 3. Slide pertama sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga yang terakhir. 1, 2, 3. Sudah semua, Pak. Ya, terima kasih. Ya, silakan sudah azan berkumandang untuk Indonesia bagian apa ini? Bagian barat ya. Mungkin Indonesia Timur belum atau Indonesia wilayah yang lain belum, silakan ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.